Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membagikan teknik parafrase yang baik untuk guru. Sebelum masuk ke tekniknya, jadi yang pertama, apa itu parafrase? Parafrase adalah cara menyampaikan kembali suatu informasi atau pendapat orang lain dengan menggunakan kata-kata dan struktur kalimat yang berbeda, namun tetap mempertahankan makna aslinya. Teknik ini sering digunakan untuk menunjukkan pemahaman terhadap bacaan, menjelaskan ulang dengan bahasa yang lebih sederhana, serta menghindari plagiarisme dalam penulisan ilmiah maupun pembelajaran di kelas. Selanjutnya ada teknik parafrase. Yang pertama itu mengganti kata dengan sinonim. Dalam teknik ini, penulis mengganti beberapa kata dalam kalimat asli dengan sinonim yang memiliki makna serupa agar tetap menjaga maksud aslinya, tetapi dengan gaya bahasa berbeda. Contohnya itu kalimat aslinya, guru harus menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Parafrasenya, pendidik perlu membangun suasana pembelajaran yang mendukung. Selanjutnya, yang kedua itu mengubah struktur kalimat. Parafrase dapat dilakukan dengan mengubah susunan kalimat seperti dari kalimat aktif menjadi pasif atau sebaliknya. Ini memberikan variasi dalam penyampaian tanpa mengubah informasi. Contohnya itu siswa menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Yang sudah diparafrasenya, tugas dari guru telah diselesaikan oleh siswa. Selanjutnya menggunakan bentuk kata yang berbeda. Teknik ini melibatkan pengubahan bentuk kata, misalnya dari kata kerja menjadi kata benda atau dari kata sifat menjadi frasa. Contohnya itu, guru menjelaskan materi dengan jelas. Parafrasenya, menjelaskan materi dari guru sangat mudah dipahami. Selanjutnya, menyederhanakan makna. Teknik ini itu sangat cocok untuk guru SD atau SMP. Kalimat dari buku atau artikel akademik bisa dijelaskan ulang dengan bahasa yang lebih sederhana dan sesuai usia siswa. Contohnya kalimat asli. Fotosintesis adalah proses kompleks yang melibatkan konversi energi cahaya menjadi energi kimia. Yang setelah diparafrasenya, fotosintesis adalah cara tumbuhan mengubah cahaya matahari menjadi makanan yang dibutuhkannya. Selanjutnya di sini saya menyediakan contoh kalimat yang akan kita parafrase dan perhatikan perbedaannya sebelum dan sesudah diparafrase. Yang sebelumnya itu, perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dalam 2 dekade terakhir telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang pendidikan, di mana proses belajar mengajar kini semakin banyak memanfaatkan media digital dan platform daring. Tapi sudah diparafrase, kemajuan teknologi informasi yang luar biasa dalam 20 tahun terakhir telah membawa pengaruh besar terhadap banyak bidang kehidupan, terutama pendidikan, di mana aktivitas pembelajaran kini kian tergantung pada penggunaan media digital serta berbagai platform online. Jadi perbedaannya cukup signifikan setelah kita parafrase dan sebelum parafrase. Di sini saya sudah menyiapkan buku untuk kita ambil dan akan kita parafrase kutipannya, misalkan dari kalimat ini. Kita copy, lalu kita masuk ke websitenya. Di sini saya menggunakan website Quillbot. Kalian boleh menggunakan website untuk parafrase yang lain karena ada banyak jenis AI-nya. Kalian ketik parafrase dan kita tunggu sebentar. Dan untuk hasilnya seperti ini. Jadi banyak perbedaan yang sudah diparafrase dan yang belum diparafrase. Ini memungkinkan kita untuk menghindari plagiarisme. Seperti itu. Jadi setelah kita melakukan parafrase, kita juga perlu adanya etika dan aturan menulis akademik. Kenapa etika dalam menulis itu sangat penting? Karena dalam penulisan atau kita akan menerbitkan artikel atau menulis artikel itu sangat penting karena kita harus mencantumkan referensi yang telah kita ambil dari penulis-penulis sebelumnya. Jadi kita langsung masuk saja ke materinya. Apa itu sih menulis akademik? Menulis akademik adalah proses menyampaikan ide, argumen, dan informasi secara sistematis, terstruktur, dan formal dalam konteks pendidikan atau penelitian. Ini mencakup berbagai jenis tulisan seperti artikel, makalah, laporan penelitian, dan tesis. Lalu mengapa etika penting dalam menulis? Etika dalam menulis akademik berfungsi untuk menjaga kredibilitas karya tulis yang etis, memiliki nilai lebih tinggi dan dihargai dalam komunitas akademik. Yang kedua itu mencegah penipuan, menghindari praktik-praktik tidak etis seperti plagiarisme dan fabrikasi data.
Yang ketiga itu mendukung kemajuan ilmu pengetahuan. Karya yang jujur dan transparan berkontribusi pada pengembangan pengetahuan yang lebih baik. Etika menulisnya itu yang pertama ada plagiarisme. Definisi plagiarisme yaitu mengambil karya, ide, atau kata-kata orang lain tanpa memberikan kredit. Selanjutnya ada jenis-jenis plagiarisme. Ada plagiarisme langsung, yaitu menyalin teks dari sumber lain secara verbatim tanpa kutipan. Yang kedua, plagiarisme tidak langsung, mengubah kata-kata tetapi tetap menggunakan ide orang lain tanpa atribusi. Yang ketiga itu plagiarisme mosaik, mengambil frasa dari berbagai sumber dan menyatukannya tanpa menyebutkan sumber. Yang keempat itu plagiarisme self, menggunakan kembali karya sendiri yang telah dipublikasikan tanpa izin. Selanjutnya cara-cara menghindari plagiarisme. Kutipan yang tepat menggunakan tanda kutip dan mencantumkan sumber kutipan langsung. Yang kedua itu parafrase dan atribusi, menyusun ulang ide dalam kata-kata sendiri sambil tetap memberikan kredit kepada penulis asli. Yang ketiga menggunakan software deteksi plagiarisme, memanfaatkan alat seperti Turnitin untuk memeriksa keaslian karya tulis. Jadi, kesimpulannya itu, etika dan aturan dalam menulis akademik merupakan pilar penting yang mendasari integritas dan kualitas karya tulis di dunia pendidikan. Dalam konteks akademis, penulis tidak hanya dituntut untuk menghasilkan tulisan yang informatif dan analitis, tetapi juga untuk melakukannya dengan cara yang etis dan bertanggung jawab. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.